Halo anak-anak, sudahkah kalian meditasi hari ini? Tentu sudah ya, 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Kalian juga pasti sudah tahu cara memilih objek meditasi yang paling tepat sesuai dengan watak atau carita kalian kan? Sudah tahu cara memilih tempat, waktu, dan cara melakukan meditasi. Dalam video sebelumnya, kita juga sudah belajar tentang gangguan-gangguan yang muncul saat meditasi. Ada 5 jenis gangguan dari dalam batin yang disebut niwarana, dan ada 10 macam gangguan fisik dalam meditasi yang disebut paliboda. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pencapaian dalam meditasi yang disebut jhana dan abinya. Apa itu jhana? Apa itu abinya? Kita bahas sama-sama ya. Sudah siap belajar? Yuk, naikkan semangatnya. Siapkan juga alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang harus kalian ingat. Dan kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Sampai tahap manakah praktik meditasi yang kalian lakukan? Apakah fokus kalian sudah cukup bagus? Atau mungkin sudah memiliki kesaktian tertentu? Ya, salah satu dampak positif dari meditasi adalah kita bisa mendapatkan kemampuan batin tinggi yang disebut abinya, atau orang awam menyebutnya sebagai kesaktian. Eits, tapi ingat, tujuan utama meditasi Buddhis bukanlah untuk mendapatkan kesaktian-kesaktian tersebut. Ya, itu hanya bonus. Sekarang kita bahas faktor-faktor jhana. Dalam praktek meditasi ketenangan, untuk menghilangkan rintangan atau niwarana, diperlukan beberapa tahapan hingga bisa muncul tingkat ketenangan yang disebut jhana. Tahapan tersebut merupakan faktor-faktor jhana yang meliputi 1. Vitaka, upaya pelaku meditasi untuk berusaha memegang objek. 2. Wicara, keadaan pikiran yang mampu memegang objek dengan kuat. 3. Piti, adalah kegembiraan karena telah terbebas dari tekanan perasaan. Piti juga ditandai dengan munculnya kegiuran atau kenikmatan. 4. Sukha, adalah kebahagiaan yang tidak terhingga berupa perasaan nyaman dan sejahtera yang diperoleh dari konsentrasi. Dan 5. Ekagata, adalah konsentrasi pikiran yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan. Kelima tahapan tersebut berurutan untuk bisa mencapai tingkatan jhana dalam meditasi ketenangan. Tingkatan rupa jhana menurut Sutta Pitaka terdiri atas 1. Pathama jhana atau jhana pertama, di mana niwarana telah dapat diatasi dengan seksama. Faktor-faktor jhana yang timbul adalah vitaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. 2. Dutya jhana atau jhana kedua, di mana vitaka dan wicara mulai lenyap karena kedua faktor ini bersifat kasar untuk jhana kedua. Faktor-faktor jhana yang masih ada adalah piti, sukha, dan ekagata. 3. Tatya jhana, jhana ketiga, di mana piti mulai lenyap karena piti ini masih terasa kasar untuk jhana ketiga. Faktor-faktor jhana yang masih ada adalah sukha dan ekagata. 4. Catuta jhana atau jhana keempat, di mana sukha mulai lenyap karena faktor ini masih terasa kasar untuk jhana keempat. Di dalam jhana keempat ini hanya ada faktor ekagata dan ditambah dengan upekha. Itu tadi adalah rupa jhana, dan sekarang coba kita bahas arupa jhana. Tingkatan arupa jhana adalah sebagai berikut. 1. Akasa nancayatana jhana, yaitu keadaan konsepsi ruang tanpa batas. 2. Winyanancayatana jhana, yaitu keadaan dari konsepsi kesadaran tanpa batas. 3. Akincanya yatana jhana, yaitu keadaan dari konsepsi kekosongan. Dan 4. Newasanyana sanya yatana jhana, adalah keadaan dari konsepsi bukan pencerapan pun tidak bukan pencerapan. Itu adalah arupa jhana.
Tingkatan jana merupakan pencapaian tertinggi dalam meditasi ketenangan atau samatha bhavana. Kekuatan jana dapat mengendapkan rintangan batin yang disebut niwarana. Faktor-faktor jana, vitaka, membasmi kemalasan atau kelelahan atau kelambanan yang disebut tina mida. Wicara, membasmi keraguan-raguan atau wicikica. Piti, membasmi kemauan jahat atau biapada. Suka, membasmi kegelisahan dan kekhawatiran atau udaca kukuca. Dan ekagata, membasmi nafsu-nafsu keinginan atau kama canda. Bila seseorang dalam bermeditasi dapat mencapai jana dan didukung dengan karma baik yang sesuai, dapat memunculkan kekuatan batin atau yang disebut kesaktian, atau dalam bahasa Palinya abinya. Abinya bisa muncul bila seseorang yang melakukan meditasi telah mencapai jana tingkat keempat atau catuta jana. Abinya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah abinya yang bersifat keduniawian atau disebut lokia, dan kelompok kedua adalah abinya yang bersifat di luar keduniawian atau disebut lokutara. Abinya keduniawian atau lokia abinya terdiri atas beberapa macam, atau lebih tepatnya 5 macam. Yang pertama adalah idiwidanyana, sering disebut sebagai kekuatan gaib atau kekuatan magis atau kekuatan kesaktian yang bisa dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah aditana idi, yaitu salah satu kemampuan untuk mengubah diri menjadi banyak atau memperbanyak diri. Yang kedua, wikubana idi, adalah kemampuan untuk berubah bentuk. Misalnya berubah menjadi anak kecil, berubah menjadi raksasa, berubah menjadi binatang, atau membuat diri menjadi tidak terlihat. Yang ketiga, manomaya idi, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu dengan menggunakan pikiran. Misalnya, menciptakan sebuah istana, taman, menciptakan binatang, menciptakan makanan, atau yang lainnya. Yang keempat, nyana wipara idi, yaitu kemampuan untuk menembus ajaran melalui pengetahuan. Yang kelima, samadhi wipara idi, ialah kemampuan melalui konsentrasi, yaitu kemampuan menembus dinding, pagar, menembus gunung, menyelam ke dalam bumi atau ke dalam laut, berjalan di atas air, bisa terbang, atau kemampuan kesaktian yang lain. Itu adalah ide yang pertama. Yang kedua, diba sota nyana atau disebut telinga dewa, ialah kemampuan mendengar suara-suara dari alam lain, misalnya suara yang jauh maupun suara yang dekat. Yang ketiga, ceto paria nyana, yaitu kemampuan yang bisa membaca pikiran makhluk lain, misalnya pikiran orang lain yang ada di sebelah kita, atau bahkan pikiran binatang. Yang keempat adalah diba cakunyana, disebut mata dewa, yaitu kemampuan untuk melihat alam-alam halus dan muncul lenyapnya makhluk-makhluk yang tumimba lahir sesuai dengan karma masing-masing. Yang kelima, pubeni wasa nusatinyana, yaitu kemampuan untuk mengingat kelahiran yang lampau dari diri sendiri maupun dari orang lain. Itu adalah abinya yang bersifat keduniawian atau lokia abinya. Dan yang paling penting adalah abinya yang bersifat luar keduniawian atau lokutara abinya. Hanya ada satu macam lokutara abinya, yaitu asawakaya nyana, yaitu kemampuan memusnahkan kekotoran batin, loba, dosa, moha, ada keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin atau kebodohan.
Kemampuan memusnahkan kekotoran batin ini menjadi tujuan tertinggi dalam ajaran Buddha. Pemusnahan kekotoran batin ini dilakukan dengan melaksanakan meditasi Vipassana Bhavana. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang apa itu jana, apa itu abinya? Setelah memahami tentang jana, tentang abinya, semoga kalian bisa lebih bersemangat untuk belajar dan berlatih meditasi. Tapi ingat, tujuan utama meditasi adalah untuk pencerahan, bukan sekedar untuk mendapatkan kesaktian. Banyak-banyaklah membaca literatur Buddhis untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang agama Buddha dan juga tentang abinya dan jana tadi. Baca urian materi dan latihan soal di lmsbelajarbuddha.id. Berlatihlah meditasi dengan tekun dan jangan malas belajar. Pelajarilah teknik meditasi dari berbagai tradisi dan temukan yang paling sesuai untuk kalian. Praktikkan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Jadilah generasi yang cerdas dan berkarakter Buddhis. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Sampai sata bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.